Kenapa konten kamu yang buat itu tidak viral? Kenapa kok nggak bisa viral? Nah, ini kita bakalan bahas dan ini menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Konya Channel. Nah, di sini tempatnya kita membahas per-Facebookan teman-teman ya, ataupun bisa disebut ya kreator. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama yang sekarang bakalan saya bahas itu adalah sebuah pertanyaan dari teman-teman, kok saya nggak viral-viral bang, kok saya nggak naik-naik penontonnya. Kita bakalan bahas dari segi penonton, oke? Oke, nanti kita di ujung ataupun di setelah pembahasan kita bakalan bahas ataupun kita ulas komentar yang bertanya kepada akun ataupun ke channel saya. Bang, ini gimana, kita bakalan jawab di akhir sesi. Dan buat teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh komentar di bawah dan kita bakalan bahas di next video, tapi antri ya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, kemarin saya bikin video di video yang ini. Nah, banyak sekali yang meminta, "Bang, link grup WA-nya mana, Bang? Link grupnya mana, Bang?" Nah, saya bakalan ngasih link grupnya nanti di WA siaran ya, teman-teman. Jadi yang bisa masuk hanya yang udah masuk siaran saja. Nah, gimana untuk cara masuknya? Kalian klik deskripsi saya yang di bawah, terus klik selengkapnya, di bawah ada WA siaran. Nah, ada linknya, kalian klik nanti di situ masuk ke WA siaran. Nanti saya bakalan share di situ untuk grupnya, teman-teman ya. Jadi hanya khusus yang mau berjuang aja dan hanya khusus yang mau kita belajar bareng dan berjuang bareng. Oke, kita bakalan bahas untuk masalah kenapa video saya nggak viral-viral, kenapa konten saya kok nggak viral-viral. Oke, kita bakalan bahas teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalian harus punya video yang naik dulu nih. Video yang naik misalkan ada 1000, 2000 penayangan, 3000 penayangan. Karena semuanya juga proses ya teman-teman, nggak langsung sejuta, juta, nggak. Paling naik 1000, 2000, kalau nggak ada 1000, 2000, 20.000. Nah, ketika udah ada video hal tersebut, misalkan ada yang naik 20.000 ya. Nah, teman-teman itu bisa nunggu dulu. Misalkan lah seminggu, misalkan hari sekarang video yang kita upload mentok di 200 misalkan. Nyampe ke minggu depan, wah video yang dulu tuh naik nih, video dulu tuh naik penayangannya. Nah, kalian buat lagi di minggu depan. Nah, untuk cara buatnya itu kalian konsepnya tiru, terus kalian buat lagi. Contoh halnya kita bakalan ini ya, contoh ini contoh dulu, nanti kita bakalan ke prakteknya. Jadi misalkan kita masak batu gitu loh. Ini sebuah contoh ya, ilustrasi. Masak batu, kita masak batu pakai kuah gitu kan. Batu dikuahin gitu, direbus gitu. Nah, itu kan sebuah konten yang mengundang emosi penonton gitu loh. Ngapain batu direbus? Nah, itu singkat cerita video itu bisa naik lah 10.000 gitu kan. Hari, nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah seminggu nih. Kalian buat lagi. Nah, dibuat lagi dengan konsep yang sama, tapi kalian buat, bukan kalian download, kalian upload ulang, bukan, tapi kalian buat. Nah, teruslah sampai seperti itu, karena itu yang saya lakukan. Ya, teman-teman. Nah, Bang, kalau misalkan Abang ngasih tahu seperti itu, Abang lakuin gak? Lakukan dong nih. Kita bakalan liatin Facebook saya ya, teman-teman. Bukan. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Ini yang saya lakukan di Facebook saya, teman-teman. Nah, contoh, ini kan naik nih 49.000. Nah, 49.000, terus saya buat lagi di atas. Mana tadi? Nah, ini baru 20.000. Konsepnya sama. Gitu loh. Cuma beda dikit doang. Oh. Nah, itu untuk cara kita bisa misalkan nge-push terus gitu loh. Nge-push dalam artian, oke, ini kemarin mentok di berapa tadi? Lupa saya lihat. Mentok di 49.000. Nah, kita buat lagi nih. Kita buat lagi video yang tadi, tema yang tadi, kita baru dapat 20.000. Nah, ini baru dapat 20.000. Coba tunggu dulu selama sebulan, ada kenaikan enggak gitu loh. Terus pokoknya setiap minggu saya buat seperti itu, teman-teman ya, karena pasti suatu saat ada yang meledak satu dengan konsep yang itu gitu loh. Karena itu udah dapat 49.000 dan itu peluang, teman-teman ya. Nah, itu contoh ya. Kita lihat lagi apakah ada, saya lupa guys. Ini macet komputernya. Oke. Macet. Nah, ini viralnya tuh dari sini, teman-teman. Nah, ini kalau saya udah dapat viral, saya
pindah lagi temanya ataupun konsepnya udah pindah lagi teman-temannya karena udah meleduk gitu loh satu, dan kita bakalan bikin tema yang baru. Nah, untuk cara bikin konsep barunya ya seperti tadi, kita harus bikin konsep sebanyak mungkin. Konsepnya apa? Yang penting masih satu tema ya teman-teman. Nah, nanti dari situ ada nggak yang naik? Nah, kalau misalkan ada yang naik, baru kalian buat lagi seminggu, bikin minggu lagi bikin lagi gitu loh dengan konsep yang sama. Jadi seperti itu teman-teman ya caranya. Nah, buat teman-teman yang sekarang yang nonton video ini yang udah kebuka pikirannya, oh iya nih ada video saya yang naik 1000 kemarin gitu, buat lagi konsepnya sekarang, buat gitu loh ya teman-teman. Jadi terus aja sampai dimana nanti dia tuh videonya tuh bakalan naik, salah satu pasti ada yang naik, pasti itu. Nah, kita bakalan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Apa itu, Bang? Pembahasan yang selanjutnya itu adalah komentar teman-teman. Kita bakalan bahas di sini ya. Komentar yang pertama, Bang, saya dah monet 1 bulan kok malah tayangan menurun tiap bulan, neto merah, interaksi merah, padahal sering interaksi jadi nggak mood. Oke, jadi nggak mood ini kayaknya cewek ini ya teman-teman. Oke, untuk mbaknya saya mau ngasih tahu bahwasannya monetisasi itu nggak hanya enaknya aja ya, seperti itu. Pahitnya pasti nggak bakal dikasih tahu. Karena apa ya? Karena keseringan ataupun kreator-kreator di luar sana itu membahas ya enaknya aja. Tapi di sini saya bakalan ulas semuanya dan saya bakalan keluarkan. Jadi setelah kalian monetisasi itu ada 2 akun, ada 2 tipe akun, tapi kebanyakan akunnya itu keriset. Kerisetnya apa, Bang? Keriset dari segi penonton, penontonnya tiba-tiba anjlok ataupun anjlok bertahap. Nah, itu yang biasanya dialami ketika sudah di MK. Monetisasi MK. Kalau ada yang komentar yang ngehujat katanya, enggak kok saya monetisasi in-stream real, enggak kok nggak turun. Saya bahas MK teman-teman ya. Kita bakalan bahas MK karena kita fokus di MK. Nah, MK ketika kita mendapatkan MK itu ada 2 tipe ya. Saya ulang nih, ada 2 tipe. Ada yang turun anjlok sekaligus, ada yang bertahap. Seturun. Tapi yang saya lihat dari komentar ini, itu mungkin kakaknya bertahap turun. Oke, saya bakal bahas. Yang pertama itu normal. Enggak kakak sendiri kok yang ngalamin hal tersebut. Saya pun ngerasain dan saya pun ngalamin akun yang seperti itu. Yang tiba-tiba turun, apalagi yang tiba-tiba anjlok. Yang tadinya tayangannya 1000, 2000, jadi 100 apa 150 ya? 150-an lah. Itu saya ngalamin, Kak. Jadi kakaknya tenang, gak usah gak mood. Itu sebuah rintangan yang harus kakak lewatin. Dan percaya di mana kakak itu bisa melewatin fase itu ataupun keadaan hal tersebut, insya Allah kakak bisa berkembang lagi dan akunnya keluar lagi ataupun muncul lagi. Karena yang saya rasakan itu 3 bulan seperti itu, Kak. Jadi 3 bulan tersebut turun. Nggak waktu yang kecil, nggak waktu 2 minggu, nggak. Tapi waktu 3 bulan saya merasakan turun, akun tuh nggak mau naik. Walaupun kita udah ngebooster, kita udah pakai konten yang menurut kita udah bagus, udah maksimal, tapi nggak naik sama sekali. Itu selama 3 bulan, Kak. Itu yang saya rasakan. Nikmatin prosesnya, tetap jalan. Itu satu. Walaupun kita nggak mood, tetap jalan. Oke? Untuk kakaknya udah kejawab, jadi tenang. Itu nggak sendiri, saya pun ngerasain dan teman-teman di luar sana pun pasti banyak yang ngerasain. Apalagi yang MK sekarang gitu loh ya. Teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, videoku sebelum monet ada yang FYP sampai 1 juta penonton, tapi setelah monet kok nggak ada dolarnya, Bang. Jadi gini teman-teman, kan ada pas kita ngupload itu mau diaktifkan nggak fiturnya itu loh. Itu kan ada. Nah, video yang udah ke-upload otomatis fitur yang kita dapat yang baru itu nggak nyala di situ, itu loh. Kalau misalkan contoh kita udah 1000 video yang kita upload baru monet, misalkan contoh ya, baru monet. Nah, terus mau pengen dihitung semua videonya kan nggak mungkin. Nah, jadi jawabannya video yang dulu sebelum monet ataupun ya misal monet sekarang ke belakangnya itu nggak dihitung, tetap balik lagi dari nol. Makanya saya bilang itu adalah ke reset, intinya ke reset gitu loh ya. Jadi ya nggak bakalan masuk dolar di video yang viral dulu gitu karena kita nggak aktifin. Jadi ketika kita mau upload, aktifkanlah fitur tersebut. Oke? Nah, kita bakal lanjut ke komentar yang ketiga. Bang, apakah boleh upload kembali video reel yang sudah diupload? Jangan, nggak boleh. Yang apa namanya? Yang bentar, ini nanti salah paham ini kalau saya jawab langsung dengan secara singkat, saya detailin. Bang, apakah boleh saya ngupload video yang udah diupload? Oke, yang pertama di akun yang sama apa di akun yang beda?
Kalau di akun yang beda tapi akun sendiri itu boleh. Beda halnya kalau kita ngeposting artis, ya, reupload artis, misalkan artis itu punya Facebook. Nah, si artis tersebut biasanya punya tim yang dimana ketika ada yang reupload biasanya nge-report. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau misalkan akun kita sendiri, akun saya sendiri, contoh yang Konya Tawa, terus sama akun tim saya yang Canda Tawa, terus Abah Dan, Real sama Dan, itu satu lagi, semua videonya itu sama. Coba kalian cek, saya nggak ngomong cuma asal ngomong, kalian cek aja sendiri. Facebook saya, Facebook tim saya itu videonya sama semua. Dan itu aman. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mau ngupload yang udah diupload di Facebooknya, misal nih, kita berdua, contoh ini satu lagi satu orang. Dia udah ngupload, nah saya ngupload lagi video yang sama itu boleh ya teman-teman. Nah kalau misalkan saya udah ngupload di akun yang pertama, akunnya satu, saya udah ngupload, terus saya upload lagi, nah itu nggak boleh gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Tanya, oke, teks dan foto itu bisa bebas ya, kalau reel dan POD baru sesuai tema. Oke, ya iya dong, POD reel itu harus sesuai tema. Kenapa? Karena video reel sama POD itu kan sebuah keterkaitan teman-teman. Jadi video reel itu artinya video pendek dari video panjang yang dipotong-potong sebagai momentumnya saja. Nah kalau POD-nya itu video panjang gitu teman-teman. Dan terus foto dan teks itu apakah boleh? Iya bebas. Kalau foto dan teks itu bebas teman-teman, nggak terlalu berpengaruh kepada tema. Kalau contoh lah misalkan temanya apa ya yang paling susah dipoto ya, mungkin kalau misalkan temanya lebih ke ini, ke apa namanya, ke trik gitu, ke trik kayak trik-trik gimana gitu, trik lah intinya. Itu kalau kita bikin foto, apa yang harus dipoto triknya? Screenshotnya? Kan enggak teman-teman. Terus kalau teksnya ya mungkin bisa ngasih edukasi lewat teks bisa. Intinya teks dan foto itu bebas. Tapi kalau misalkan POD dan Reels itu harus satu tema karena itu harus berkaitan teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin ini komentarnya sudah habis, dan mungkin buat teman-teman yang ada keluhan ataupun ada permasalahan, kalian komentar di bawah, kita bakalan bahas di next video. Dan antri ya teman-teman, jangan bang ngapain nggak dijawab, mau dijawab. Saya ingat siapa aja yang komentar ke video saya baca satu persatu. Kenapa saya nggak balas? Karena terbatas. Kalian sendiri udah ngerasain gimana caranya ataupun gimana rasanya ketika kalian dapat limit komentar. Ketika dapat limit komentar, ya udah nggak bisa balas kan? Ya seperti itu sama gitu loh. Bukannya saya nggak mau balas, tapi saya baca dan saya ingat siapa aja yang komentar dan siapa aja yang sering mampir di channel saya. Terima kasih untuk yang nonton sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum.